riset pemasaran. Information to be non-textual used to the classifier. Rahadian Pratama. Nama saya Muhammad Wisnu. So next we will explain this material. Pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan dengan pasar, produk, atau layanan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Di sini ada tujuan riset pemasaran. Yang pertama ada evaluatif untuk menilai efektivitas masa pemasaran yang digunakan sebelumnya. Selain itu dengan membandingkan produk kita dengan produk pesaing. Evaluasi untuk memeriksa atau mengevaluasi posisi merek. Dengan kata lain, evaluasi berusaha mengidentifikasi aspek pendekatan pemasaran Anda yang memerlukan evaluasi. Selanjutnya ada understanding, pemahaman tujuan untuk menyampaikan gagasan bahwa masukan atau umpan balik konsumen sangat penting. Karena faktanya bisnis perlu memahami keinginan konsumen untuk mengembangkan barang yang memuaskan keinginan mereka. Selanjutnya ada prediktif. Prediktif itu memprediksi strategi ketiga, berupaya mengamankan pasar. Tapi ini tidak dapat dilihat secara sederhana karena ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di alam semesta. Akibatnya ramalan sangat berbahaya karena hasilnya seringkali berubah-ubah. Selanjutnya yang keempat ada controlling. Langkah terakhir ini pengendalian yang berusaha untuk mengikuti semua proses bisnis saat ini dan mungkin dilakukan untuk mencapai cacat nol. Posisi produk di hadapan konsumen, tren, keangkuhan, taktik pemasaran yang digunakan, dan faktor lainnya adalah beberapa hal yang menjadi acuan pada tahap ini. Selanjutnya materi akan dibacakan hadiah. Riset pemasaran formal. Riset pemasaran formal adalah suatu proses sistematik dan objektif yang dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara cermat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat guna mendukung pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran. Ada langkah dasar proses pengumpulan data. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan riset. Mengidentifikasi permasalahan riset adalah langkah krusial dalam proses riset pemasaran formal. Ini merupakan tahap ini di mana kita merumuskan pertanyaan atau masalah spesifik yang ingin kita jawab melalui riset. Dengan kata lain, kita sedang mencari tahu apa yang ingin kita ketahui sebelum memulai proses pengumpulan data. Yang kedua ada mengembangkan rencana riset. Mengembangkan rencana riset adalah tahap krusial setelah kita berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ingin kita jawab melalui riset. Rencana riset ini ibarat peta jalan yang akan kita ikuti untuk mencapai tujuan riset. Dalam tahap ini kita akan merancang secara detail bagaimana kita akan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Terus ada yang ketiga, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah proses mendapatkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan yang telah diidentifikasi dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu data sekunder. Tujuannya dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda. Yang kedua ada data primer. Data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian spesifik. Yang ketiga ada pengambilan sampel. Proses pengambilan sebagian kecil dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Selanjutnya di sini ada keempat, mengumpulkan data riset. Mengumpulkan data riset adalah proses pengumpulan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan atau masalah penelitian. Data ini bisa berupa angka, kata-kata, atau observasi yang menggambarkan suatu fenomena atau karakteristik tertentu. Ada beberapa cara mengumpulkan data, di antaranya yaitu analisis pola permintaan, yang kedua ada pengumpulan elastisitas pendapatan, yang ketiga ada perkiraan dengan analogi, yang keempat ada analisis perbandingan, dan yang kelima ada analisis kelompok. Selanjutnya yaitu yang kelima, menyajikan hasil penemuan. Menyajikan hasil penemuan adalah tahap akhir dalam sebuah penelitian, di mana penelitian mengkomunikasikan temuan-temuan yang telah diperoleh dari analisis data.
Ini melibatkan proses pengubahan data tentang menjadi informasi yang mudah dipahami dan diinterpretasikan oleh audiens yang dituju. Laporan berdasarkan riset permasalahan harus bermanfaat bagi manajer sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan. Apakah laporan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis, lisan, atau elektronik seperti melalui rekaman video. Sekian presentasi yang kami bawakan. Kalau ada pertanyaan. Jadi kesimpulan pada riset permasalahan yaitu memberikan pemahaman tentang pasar, kinerja produk, analisis kompetitor, serta strategi pemasaran yang efektif. Kesimpulannya mencakup peluang pertumbuhan dan rekomendasi untuk memperbaiki atau mengoptimalkan strategi pemasaran berdasarkan data yang dikumpulkan. Thank you for listening to our material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.